Jadi mengutamakan saudara-saudaranya. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Kalaupun ada perselisihan di dalam persaudaraan ini, kamu harus bisa wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Sebenarnya saya yang berhak untuk marah, tapi justru malah mereka yang marah duluan. Biasanya itu orang menagih hutang. Yang ditagih itu justru malah marah duluan gitu ya. Ya ini gimana nih? Orang yang hutang sudah jatuh tempo, ya ditagih kok malah marah-marah ya. Besok lagi, begitu lagi. Akhirnya banyak terjadi seperti itu, berantem sampai saling kadang-kadang sampai membunuh. Itu ada diberitakan. Jadi begitu. Tetapi kita sebagai saudara, seorang muslim harus bisa wal kadhiminal ghaidh. Kita harus bisa menahan amarah. Kemudian wal afina 'anil nas. Kemudian yang kedua kita ini bisa memberi maaf kepada orang yang bersalah. Padahal sebenarnya mereka yang bersalah, kita yang benar, tetapi kita ini memberi maaf kepada mereka. Itu namanya ihsan. Nanti mengutamakan saudara kita daripada diri kita sendiri. Tapi perlu dibicarakan enggak? Padahal kita nggak merasa bersalah. Orang yang bersalah perlu kita clearing enggak? Ada pertanyaan tuh kan? Oh iya, boleh. Maaf Pak Ustadz, aku potong biar Iya, boleh. Silakan. Gimana? Jadi saya ya contohnya, saya nggak salah. Orang itu salah, terus memaafkan. Tapi perlu di-clearing dulu nggak? Damai dulu kan, islah dulu. Perlu nggak? Atau cuek aja? Ya, memang dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, gitu ya. Saudara mukmin harus bersaudara, fa aslihu, maka islahlah. Nah, islah itulah penting. Nah, kemudian kalaupun itu islah kok sulit, maka kita harus mengambil hati mereka dengan cara apa? Dengan cara apa kesukaannya? Kalau kesukaannya dia ini jeruk, maka kita silaturahmi membawa jeruk. Karena sebenarnya ketika orang itu membenci kita, ngomong kepada kita, itu sebenarnya kita kasihan sama mereka. Kenapa? Karena kebaikannya diberikan kepada saya. Jadi orang yang namanya penyakit hasud atau bahasa Indonesianya itu iri, ngomongin orang, maka orang yang diomongin ini sebenarnya bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena orang yang ngomong ini hakikatnya mentransfer pahalanya kepada orang yang diomongin. Nah, bagaimana rasa terima kasih orang yang diomongin tadi itu? Maka harus datang membawa makanan. Sopok. Maka insya Allah ketika ada orang yang punya sifat seperti itu, insya Allah akan luluh hatinya. Ya. Hati batu itu jangan dibalas dengan batu. Batu dibalas dengan. Kalau begitu nggak ada bedanya kita sama mereka. Maka batu itu harus dengan air. Maka Ibnu Hajar itu dalam kitabnya itu dia sudah puluhan tahun di pesantren tapi nggak bisa. Akhirnya dia pulang, dia minta izin sama Pak Yainya, minta izin Yai, saya udah usia tua karena udah puluhan tahun ngaji di pesantren, tapi nggak bisa apa-apa, ya udah diizinkan sama Pak Yainya, pulanglah. Dalam perjalanan nih ada hujan, dia harus berteduh. Nah pas dia berteduh itu dia ada di dalam gua gunung. Nah ketika dia sambil memperhatikan batu itu sampai lancip-lancip, kan, yang mengeluarkan air itu, dan itu batu yang dibawanya yang kena tetesan air itu bahasa Belandanya itu lekok, lobang. Maka dia berpikir, apakah hatiku ini sekeras batu ini? Sementara batu yang keras begini aja masih bisa berlubang. Justru dengan yang lembut bisa berlubang. Akhirnya balik lagi itu, menyantri lagi sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya nggak jadi pulang. Kenapa? Karena saya dalam diceritakan sama Pak Kiai, nggak mungkin hati saya itu sekeras batu. Pasti akan bisa seperti batu yang pernah dilihat. Akhirnya dia sungguh-sungguh lagi. Akhirnya menjadi ulama besar,
mengarang kitab namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada kitab namanya judulnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Jadi dia jadi ulama itu karena melihat batu tadi itu, sehingga dia dikasih nama Ibnu Hajar, anaknya batu. Tidak mungkin kalau namanya nggak mungkin nama manusia punya apa namanya dia lahir dari bara batu, bukan begitu ceritanya. Jadi itu cara kita untuk menghadapi sesuatu dari saudara-saudara kita ketika mereka ini api, maka harus dibalas dengan air. Jadi Islam itu air, rahmat itu air. Maka menghadapi istri juga gitu ya. iya, Misalnya kita mau minta izin lagi gitu. Nggak perlu gitu gimana? Curhat ya, curhat. Batu dibalas sama kampak. iya. Ada orang yang punya suami yang sangat sabar menghadapi istri yang sangat keras, bawel, pokoknya habis-habisan. Itu ada ceritanya tuh Pak. Di sini Itu nggak ada, ceritanya Pak tuh. Ceritanya ada itu. Ada. Istrinya dijorokin ke sumur ya Pak ya. Oh, pas Iya. di TV yang itu kan ikan terbang. Nah, jadi dalam